Amini di batana sumurung sian saluhut naroha. Di mana mangaramoti hati-hati doh pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tak terasa kita sudah masuk ke Minggu Okuli 20 Maret 2022. Banyak sudah kasih setia dan akka halongangan na pinatupani di bata di pardalanan ninguluta. Ang tatangi homahatan itu hatta mamakulingi hita di bagasan Minggu Sadarion Lukas 10 ayat sada saha rodi ayat sia. Adong ma naro ujui pabuahon tu ibana taringot tuak kahalak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saur tu na pinilehon nasida. Jadi ini na Jesus mamangalusi nasida. Na diagam rohamuna do pardusaun halak Galileai martibakko salut halak Galilea. Ala songoni diahap nasida. Hudok madihamu. Dang. Anggo somuba rohamuna lau songoni do hamu mago muse. Manang na diripu hamu. Anggo na 10 halak namate ditinggang palas-palas na di Siloam persalaan sian sudi pangisi ni huta ni Jerusalem. Hudok madihamu datung anggo somu barohamuna lau songoni do hamu mago muse. Dungi dihatahon ma upama on. Adong ma disada halak hau ara na sinuanna tuporla anggurna. Jadi Roma ibana mangalului perbuena HP dang adong Jepangsa. Gabenin nama maddo siula porla anggurna. Nunga pola petulu tauton ahu Roma mangalului perbue di hau aron lau so Jepang. Dabe mai aha pola magopo tanoi bahenonna. Alai didoki mangalusi. Tuan nami loas mai di sisa taonon asasanga hupakkur humaliang bonana mabahen napu tusi. Anggiat olo marperbue tujulon alayang go soada tabaum. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini di Minggu Okuli ini kita disapa oleh firman yang mengajak kita untuk senantiasa melakukan pertobatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini merupakan kisah di mana orang Galilea datang menceritakan sebuah kisah, sebuah kejadian bahwasanya ya persembahan yang mereka persembahkan dicampur oleh darah orang-orang Galilea. Nah, Yesus mengajak mereka untuk tidak berpikir yang tidak-tidak terhadap orang-orang Galilea yang dibunuh tersebut ataupun orang-orang Galilea yang mati ditimpa oleh menara yang ada di Siloam. Tetapi Yesus justru mengatakan, kamu pun jika tidak berubah, tidak bertobat, akan mengalami nasib yang sama. Hamu kadongan nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan pertobatan dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, dari teks ini, mari senantiasa kita mengetahui dan menyadari bahwa Tuhan masih memberikan waktu atau kesempatan bagi kita untuk bertobat. Ya. Kedua hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang harus kita hidupi dan kita renungkan.
dalam kehidupan kita. Jikalau kita tidak bertobat, kita pun akan mati dalam keberdosaan kita. Dan masih ada waktu untuk melakukan pertobatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga. Bicara dilehot di hidatiki para siang. Nah, saya teringat akan sebuah lagu dari Ebit Giade, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Judulnya Masih Ada Waktu. Ya. Ini bukan persoalan lagu Ebit Giade atau tidak. Tapi di lagu ini ada beberapa hal yang semestinya kita renungkan dengan baik. Ya. Masih ada waktu, ya. Yang jelas beberapa kalimat di lagu ini dikatakan, ya, kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud mumpung kita masih diberi waktu. Ya. Kita masih diberi waktu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang bagi orang-orang yang sudah terbiasa tinggal dalam posisi nyamannya, agak susah untuk melakukan pertobatan itu. Tapi marilah amanginang kita berusaha untuk melakukan pertobatan itu dalam kehidupan kita. Kita sekuat tenaga berusaha untuk bertobat, meninggalkan pola-pola kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik itu karakter, ya, baik itu sikap, sifat, cara pandang, cara berpikir, dan lain sebagainya. Bukan hanya pertobatan dari kelakuan kita yang jahat, tetapi a whole life, keseluruhan hidup kita. Kita adalah orang-orang yang memperoleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Tuhan kita Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pemurah. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu. Dan Dia mengasihi orang-orang yang senantiasa melakukan apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Kita tinggalkan kehidupan kita yang lama, kejahatan kita. Tetapi kita juga bertobat dari karakter kita yang tidak baik. Kita bertobat dari karakter yang selalu menganggap orang lain salah, kita benar. Kita bertobat dari prinsip-prinsip kehidupan yang mengatakan percuma gereja, toh kelakuannya sama saja. Kita bertobat dari kelakuan sifat hidup yang suka menghakimi, suka menjudge seseorang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Keseluruhan hidup kita, agar kita senantiasa beroleh kasih karunia. Nah, masih ada waktu. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus merupakan cerminan bagi kita bahwa masih ada waktu bagi orang-orang yang mau bertobat. Dikatakan di sana, anggiat olo merperbui tujulon, alayanggo suada tabaum. Artinya pohon ara itu diberi kesempatan untuk menghasilkan buahnya. Nah, maka mari kita gunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan amanginang untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar untuk berubah dan berubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Bistel untuk hari Minggu ini, Yesaya, ditinggal hon halak parjahati yakka pergeduki maka sakap nirohana naroai. Dan
Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Waktu yang Tuhan berikan, kita gunakan untuk bertobat. Dan kita bertobatlah dari pola-pola hidup yang senantiasa mengandalkan pikiran, kekuatan kita. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Tuhan punya rancangan tersendiri bagi kehidupan kita. Maka kita tinggalkan karakter yang tidak baik itu. Masih ada waktu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka mari senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan waktu yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan sedetik pun waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan sia-siakan sedetik waktu pun yang Tuhan berikan. Kita gunakan itu untuk memperbaharui kehidupan rohani kita, kehidupan kita secara keseluruhan. Tuhan memberkatimu Amanginang. Kita nyanyikan buku Ende nomor 68 ayat 3 dan ayat 4. Kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara. Badiai dibatasi pardami mahamuga bisun dengan jala diramoti marohan ang pikiran muna ia soha surahan saha rodi haroron itu hatta Yesus Kristus si paluai. Amin.